Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, cuaca begitu cerah, namun hati Nina terasa begitu kelam. Langit biru seakan bertentangan dengan apa yang ia rasakan di dalam. Sejak kecil, Nina selalu merasa kesepian. Ayahnya meninggal ketika ia masih bayi, dan ibunya yang sibuk bekerja di luar kota tak pernah cukup ada untuknya. Nina tumbuh dengan kekosongan, menciptakan dunianya sendiri dalam keheningan. Namun, ketika ia bertemu dengan Adi, dunia yang kelam itu seakan berubah. Adi adalah segalanya bagi Nina, sosok yang ia anggap sebagai keluarga yang ia cari selama ini. Adi tidak hanya sekedar teman, tetapi lebih seperti tempat di mana ia menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang harapan dan impian mereka, dan merajut cerita masa depan yang penuh warna. Nina merasa begitu berarti. Adi selalu ada untuknya, baik di saat senang maupun saat ia terpuruk. Namun, seiring berjalannya waktu, Nina mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Adi mulai berubah. Panggilan telepon dan pesan singkat yang dulu selalu direspon cepat kini seringkali dibiarkan begitu saja. Seringkali, Nina merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, meskipun Adi berusaha meyakinkan Nina bahwa itu hanya perasaan semata. Suatu hari, saat mereka bertemu di sebuah kafe yang sering mereka kunjungi, Adi berkata dengan suara yang berat, "Nina, aku rasa kita perlu bicara." Hati Nina berdebar. Ada firasat buruk yang datang menghampiri. "Ada apa, Di?" tanyanya cemas. Adi menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin kamu tahu, aku sudah bertemu dengan seseorang. Aku jatuh cinta padanya." Nina terdiam. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Air mata perlahan mengalir. Namun ia menahan diri untuk tidak menangis. "Adi, kenapa?" ucapnya terbata. "Aku sudah berusaha, Nina. Tapi aku merasa aku tak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan lagi." Nina merasa dunia tiba-tiba gelap. Hatinya hancur, dan luka itu terasa begitu dalam. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan, meski sangat sulit. Setelah percakapan itu, Nina merasa seolah-olah segala harapan yang pernah ia miliki runtuh begitu saja. Ia kembali ke rumah dengan langkah gontai, tubuhnya terasa begitu lelah, tetapi pikirannya tak henti memutar kata-kata Adi yang begitu tajam. Ia duduk di sudut kamar, menatap langit malam yang kelam melalui jendela. Bintang-bintang yang dulu tampak begitu indah kini terasa begitu jauh, seolah mereka juga menghindar dari pandangannya. Nina mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya tak bisa berhenti bertanya mengapa semua ini harus terjadi. Hari-hari setelahnya terasa begitu kosong. Nina tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan yang dulu mengisi setiap detiknya. Di sekolah, ia mencoba untuk tetap terlihat normal, berbicara dengan teman-temannya, tetapi semua terasa hampa. Setiap sudut ruang mengingatkannya pada Adi. Bahkan setiap lagu yang mereka dengar bersama, setiap tempat yang mereka kunjungi, kini terasa begitu asing. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan itu. Namun Nina hanya tersenyum, berusaha menutupi rasa sakit yang terus menggerogoti dirinya. Di malam yang sepi, Nina merangkai kata-kata dalam jurnalnya, menulis segala perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. "Dengan luka yang kalian berikan, aku tak akan membalasnya," tulisnya dengan hati yang terisak. Ia tahu, meskipun luka itu begitu dalam, membalasnya dengan rasa sakit hanya akan membuatnya semakin hancur. Ia tidak bisa merendahkan dirinya untuk itu. Meski hatinya teriris, ia berusaha untuk mengikhlaskan perpisahan itu, meskipun itu terasa seperti memaksakan diri untuk melepaskan sesuatu yang sangat ia cintai. Keputusannya untuk tidak membalas luka itu bukan berarti ia tidak merasa terluka. Ia merasa sangat kesepian, terabaikan, dan kehilangan bagian dari dirinya. Setiap kali ia berpikir tentang Adi, air mata itu selalu datang. Namun ia mencoba untuk tetap tegar. "Aku tidak akan membalasmu, Adi," bisiknya pelan pada malam yang sunyi. "Aku hanya ingin kamu bahagia, meskipun itu bukan bersamaku." Namun,
Semakin ia mencoba untuk melupakan, semakin berat rasanya. Waktu terus berjalan, namun luka itu tetap menganga, dan Nina merasa seakan tak ada yang bisa menyembuhkannya. Beberapa bulan berlalu sejak perpisahan itu, namun rasa sakit yang ditinggalkan Adi tak kunjung menghilang. Nina berusaha mencari cara untuk melanjutkan hidup, meskipun kadang-kadang perasaan itu datang begitu tiba-tiba. Ia mencoba berfokus pada pelajaran dan hobi yang dulu ia nikmati, tetapi semuanya terasa begitu kosong. Setiap kali ia melihat orang lain bahagia, hatinya malah semakin perih. Ia tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan yang pernah ada, seolah dunia ini hanya sebuah rutinitas tanpa warna. Pada suatu hari, Nina kembali bertemu dengan Adi di sebuah acara reuni kecil yang diadakan oleh teman-teman lama mereka. Ketika melihat Adi, jantungnya berdegup kencang. Adi terlihat baik-baik saja, tersenyum, berbicara dengan teman-teman mereka seperti tidak ada yang berubah. Nina merasa jantungnya sesak, namun ia berusaha menutupi perasaannya. Ia tak ingin menunjukkan kelemahannya. Mereka berbicara sebentar, namun obrolan itu terasa begitu datar. Tidak ada kehangatan seperti dulu. Adi tampak begitu jauh, dan Nina merasa semakin terasingkan. Setelah beberapa menit, Adi menyapa Nina dengan sebuah senyuman. Namun Nina bisa merasakan bahwa itu bukanlah senyuman yang tulus. Senyum itu terasa seperti sekadar formalitas, sebuah usaha untuk menjaga jarak, meskipun kata-kata yang keluar dari mulut Adi tidak menunjukkan hal itu. "Bagaimana kabarmu, Nina?" tanya Adi, tetapi Nina bisa merasakan ada ketegangan dalam pertanyaan itu. Ia tahu, meskipun mereka pernah begitu dekat, kini mereka menjadi dua orang asing yang hanya berbagi kenangan lama. Nina membalas dengan senyum tipis, berusaha tetap tenang meskipun hati kecilnya menjerit. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan yang sulit diungkapkan. Semua kenangan indah bersama Adi terasa seperti bayangan yang terus mengejarnya. Ia merasa seolah ia sudah berjuang untuk melupakan, tetapi kenangan itu tetap menghantuinya. Saat Adi berbicara lebih lanjut tentang hubungannya dengan perempuan yang kini sedang ia cintai, Nina merasa seakan dunia ini runtuh sekali lagi. Rasa cemburu dan sakit hati itu datang begitu mendalam, tetapi Nina tidak ingin menunjukkannya. Ia memilih untuk mendengarkan dengan diam, hanya menahan rasa sakit yang terus menggerogoti. Setelah beberapa menit, Adi berpamitan, meninggalkan Nina yang masih berdiri di tempatnya, merasa seperti ada potongan hati yang tertinggal. Nina menatap punggung Adi yang semakin menjauh, merasa seolah dirinya benar-benar ditinggalkan. "Dengan luka yang kalian berikan, aku tak akan membalasnya," bisiknya pelan. Ia tahu ia tak bisa lagi mengubah apapun. Namun, rasa sakit yang tak kunjung hilang itu tetap ada, mengingatkannya bahwa perpisahan ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Malam itu, Nina kembali ke rumah dalam keheningan yang mencekam. Langit yang penuh bintang di luar jendela kamar seakan tak mampu menenangkan hatinya. Semua yang ia rasakan semakin mendalam, kesedihan yang tiada habisnya, dan kenangan yang begitu berat untuk dilepaskan. Seiring berjalannya waktu, luka itu tak juga sembuh. Meski ia sudah berusaha untuk tegar, untuk tidak membalas apa yang telah diberikan padanya. Rasa sakit itu tetap menggerogoti, dan ia merasa terjebak dalam perasaan yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Hari demi hari, Nina belajar untuk hidup tanpa Adi, meskipun kadang-kadang, ia merasa seperti seorang pelaut yang terombang-ambing di lautan emosi. Kadang ia merasa sangat kuat, namun di lain waktu ia merasa rapuh. Ia berusaha untuk fokus pada kehidupan yang baru, mencoba berhubungan lebih dekat dengan teman-temannya, dan mencoba untuk menemukan kebahagiaan di dalam dirinya sendiri. Namun, ada satu kenyataan yang selalu menghantuinya. Bagaimana ia bisa mencintai dengan begitu dalam, dan kemudian harus melepaskannya, meskipun perasaan itu masih ada? Pada suatu hari, Nina mendapat sebuah pesan singkat dari Adi. "Aku ingin bicara, Nina." Bunyinya singkat. Hatinya berdebar, namun kali ini, ia tidak merasa cemas seperti dulu. Rasa sakit itu sudah menjadi bagian dari dirinya, seolah ia telah menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengubah apapun. Ia tahu bahwa ia telah mencoba memberi segalanya, namun pada akhirnya,
Ia harus berdamai dengan diri sendiri. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nina membalas pesan itu. "Ada apa, Di?" jawabnya. Beberapa menit kemudian, Adi menghubunginya lewat telepon. Suara Adi terdengar berbeda, lebih serius dari sebelumnya. "Nina," katanya pelan, "aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Aku menyesal, sangat menyesal." Nina terdiam, mendengarkan kata-kata itu, tetapi di dalam hatinya, ia sudah tahu. Ia sudah cukup mendengar untuk meyakini bahwa Adi tidak akan pernah kembali. "Aku tahu, Adi. Aku sudah belajar banyak. Aku sudah memaafkanmu sejak lama," jawab Nina dengan suara yang tegas, meskipun hatinya bergetar. Dalam keheningan itu, Nina merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia menyadari bahwa meskipun luka itu begitu dalam, ia tidak bisa terus meratapinya. Ia tidak perlu membalas luka yang diberikan padanya dengan rasa sakit yang lebih besar. Ia bisa memilih untuk melepaskan, untuk mengikhlaskan Adi pergi, dan untuk melanjutkan hidupnya, meskipun rasa sakit itu tak akan pernah hilang sepenuhnya. "Aku berharap kamu bahagia, Adi. Terima kasih untuk segala kenangan indah yang pernah kita miliki," katanya dengan suara yang mulai terdengar lebih tenang. "Dengan luka yang kalian berikan, aku tak akan membalasnya. Aku akan belajar untuk bahagia, meskipun tanpa kamu." Akhirnya, Nina menutup telepon itu dan menatap langit malam dengan pandangan yang berbeda. Luka itu masih ada, tetapi kini ia tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Ia tidak lagi berharap untuk membalas sakit hati itu. Ia telah cukup kuat untuk menerima kenyataan, dan dengan itu, ia menemukan kedamaian dalam dirinya. Dan meskipun Adi tidak ada lagi di sisinya, Nina tahu bahwa ia akan baik-baik saja.